Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dery Pratama. Pada kesempatan kali ini kita ada di konten ceritain aja. Pada konten kali ini gue akan bercerita tentang keseruan dari otak-atik yang ada di sekeliling gue. Jadi bukan hanya dari konten otomotif, tapi bisa dari lingkungan yang ada di sekitar gua. Oke, misalkan menceritakan dan juga bisa memberikan tips bagaimana cara menangani atau menghadapi listrik yang padam. Jadi buat teman-teman yang pernah mengalami atau mengalaminya di saat ini, jangan khawatir, lakukan tips berikut ini. Jadi pada 2 minggu lalu sempat saya tidak mengupload selama 2 minggu karena ada kejadian di mana listrik di rumah saya itu padam. Ya, padam selama hampir 10 hari, jadi semingguan lebih. Hanya sebagian listrik yang gue pakai gitu. Jadi buat teman-teman, jika sudah menempati rumah yang umurnya sekitar 30 tahun atau lebih, itu harap berhati-hati. Karena apa? Karena pasti akan ada beberapa kabel-kabel yang sudah mulai rapuh. Itu yang pertama. Jadi ketika kalian menghadapi hal yang seperti ini, jangan panik. Kejadiannya itu setiap 2 jam sekali listrik yang ada di rumah padam. Jadi ketika mati, kita nyalakan dari MCB depan, MCB atau meteran yang di depan, di luar, itu 2 jam kemudian mati, 2 jam kemudian mati. Jadi karena itu kita belum tahu penyebabnya, jadi kita hanya bisa menyalakan dan menurunkan saja gitu kan. Karena pada dasarnya di setiap rumah pasti di dalam meteran pasti ada MCB atau pembagi listrik untuk di setiap ruangannya. Nah, pembaginya itu MCB-nya itu bermacam-macam, tergantung luas dan rumah dari teman-teman. Nah, kebetulan di sini di rumah gue ini memakai 4 MCB pembagi ruangan di rumah gue. Nah, ketika gue nyalakan, entah kenapa nih dari 4 MCB semua ini hanya satu yang turun. Nah, berarti kan permasalahannya hanya ada di MCB yang turun ini. Jadi tipsnya buat teman-teman, ketika mengalami listrik yang mati atau ada sesuatu yang korslet, itu pertama kita cek dari depan terlebih dahulu atau MCB meterannya. Nah, jika kejadiannya 2 jam sekali atau 4 jam sekali itu MCB-nya turun atau MCB meteran yang paling depannya turun,
Yang pertama kita lakukan, kita ngecek ke MCB depannya dulu atau MCB meteran ya. Dari MCB meteran kita nyalakan, tapi MCB yang di dalam rumah, misalkan gue pakai 4. Nah, MCB yang 4 ini gue turunin dulu semuanya, tapi gue nyalakan dulu MCB yang di depan, yaitu MCB meteran. Dari MCB meteran, berarti kan MCB meteran dan MCB 4 ini tidak menyala, yang menyala hanya MCB 1 depan meteran. Nah, jika MCB meteran ini tidak turun setelah 4 jam ataupun kemarin gua ini 2 jam, setelah 2 jam tidak turun, berarti tidak ada masalah pada arus listrik yang masuk ke MCB meteran. Kita lanjut ke MCB di dalam ini, pembagi arus listrik dari MCB meteran atau dari PLN. Nah, kemarin dari MCB yang satu mati ini, kita bisa cek bagaimana kekuatan dari MCB yang sering turun atau sering korslet. Nah, ceknya gimana? Kalau untuk MCB yang sudah lemah, itu diketok saja atau dipukul saja sedikit dengan obeng, itu MCB-nya langsung turun. Itu MCB yang sudah jelek. Nah, kalau misalkan dari MCB itu tidak ada masalah ataupun masih bagus dari hasil pengecekannya, berarti ada masalah dari jalur arus listrik di MCB tersebut. Nah, kira-kira apa yang bisa menyebabkan MCB tersebut turun atau korslet? Nah, fungsi dari MCB ini yaitu mengamankan arus listrik yang terjadi korsleting. Jadi ketika ada arus listrik yang korslet, yang mengamankan terlebih dahulu yaitu MCB agar tidak terjadi kebakaran pada arus tersebut. Itu gunanya MCB. Hal yang harus kita lakukan adalah mengurutkan aliran listrik yang keluar dari MCB tersebut. Caranya gimana? Ya, kita urutin aliran listrik yang keluar dari MCB ini arusnya kemana aja. Jika beban dari MCB ini terlalu besar, kita bisa pindahkan aliran ini ke MCB yang lainnya agar beban di MCB tersebut tidak berat. Nah, yang kedua, kita cek elektronik yang menggunakan arus listrik pada MCB tersebut. Misal ada TV, ada kulkas, ada magic jar atau rice cooker, ada lampu. Nah, dari elektronik tersebut itu bisa kita cek satu persatu. Misal kita cabut semuanya dulu elektroniknya, lalu kita nyalakan MCB-nya. Jika masih korslet atau dia turun, berarti bukan dari elektronik tersebut. Lalu kita cek lampu. Oke. Dari elektronik bisa menyebabkan MCB turun. Karena apa? Jika elektronik tersebut rusak, yang bisa menyebabkan korslet yaitu elektronik tersebut, maka arus listrik bisa langsung turun. Itu bisa itu sudah banyak terjadi pada
elektronik yang sudah rusak atau korslet. Jika dari elektronik itu tidak menyebabkan listrik turun, kita bisa ngecek ke lampu. Ternyata lampu-lampu yang kita gunakan ini atau lampu yang sudah LED itu bisa menyebabkan korslet atau listrik menjadi turun atau mati. Kenapa? Karena saya juga pernah mengalami lampu LED yang menyebabkan listrik menjadi turun, karena ketika lampunya itu saya ganti, listrik atau MCB kembali normal, seperti tidak ada mati lagi atau turun lagi. Caranya gimana nih? Ya, caranya kita copot satu persatu lampu yang tersambung dengan MCB tersebut, kita nyalakan satu persatu. Kalau misalkan dari lampunya tidak berpengaruh pada MCB tersebut atau lampunya kita sudah matikan atau kita copot atau saklarnya sudah dimatikan tetapi MCB-nya masih turun setiap 2 jam sekali, berarti kesalahannya bukan dari elektronik ataupun lampu yang ada di MCB tersebut. Kesalahannya ada pada kabel listrik yang menyambung pada arus MCB tersebut. Nah, buat teman-teman yang mungkin rumahnya sudah mencapai 30 tahun ke atas, mungkin dari teman-teman masih ada yang memakai kabel listrik tunggal, dalam artian kabel yang hanya satuan, bukan kabel yang satu kabel isi 3, jadi kabelnya itu benar-benar satu tunggal. Nah, biasanya tuh kalau perumahan-perumahan yang baru itu yang didapat dari developer itu biasanya hanya kabel tunggal massa dan arus itu ditarik ke sepanjang jalur MCB tersebut, lalu ditutupi dengan paralon ataupun yang bisa menutupi 2 kabel tersebut. Nah, kabel tersebut itu mudah rapuh dan kurang tahan panas. Jadi masalahnya setelah seminggu rumah saya mati, yaitu menemukan kabel tunggal yang sudah rapuh. Jadi kabel tunggal dan negatif atau massa dan arusnya ini rapuh. Ketika kabelnya panas, kan dari 2 jam mungkin panasnya itu dia di 2 jam. Nah, itu memercikan percikan api yang menyebabkan korslet pada aliran listrik tersebut. Mungkin buat teman-teman yang tidak tahu atau belum pernah mengalaminya, jangan panik. Segera jika teman-teman bisa melakukan inspeksi atau mengurut kelistrikan dengan sendiri, lakukan sendiri. Jika tidak, sekiranya teman-teman kurang mampu, segera cari orang atau teman yang mampu mengecek aliran listrik pada MCB
yang ada di rumah teman-teman. Karena kemarin saya juga punya pengalaman salah percaya kepada orang. Jangan sampai banyak waktu yang terbuang untuk berharap orang tersebut bisa menyelesaikan pekerjaan ini gitu. Tidak semua orang mau menyelesaikan masalah yang sebenarnya itu harus dilihat dengan detail. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe. Share ke teman-teman kalian jika video ini berguna untuk teman-teman dan keluarga.